Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan lagi bagi kami. Terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan tubuh yang baru pagi ini Bapa, kami datang kepadamu memohon pertolongan, mampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar melalui renungan pagi. Kiranya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia hewan. Judul renungan hari ini, si Hans yang cerdik. Ayat inti terdapat dalam kitab Mazmur 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Saudaraku, di Jerman sekitar tahun 1904, Wilhelm von Osten memiliki seekor kuda yang luar biasa cerdas yang diberi nama Clever Hans. Kuda ini mendapatkan namanya karena von Osten mengklaim bahwa kudanya mampu memecahkan masalah aritmatika yang rumit, di mana si kuda akan mengetuk jawabannya dengan kuku kakinya. Pengamat menegaskan bahwa Hans bisa membaca petunjuk soal matematika yang tertulis di papan tulis, lalu mengetuk jawaban yang benar. Hans sepertinya tidak pernah memberikan jawaban yang salah. Kuda ini seperti memiliki kemampuan matematika seorang profesor kalkulus. Para peneliti yang skeptis juga menguji Hans, meminta orang asing untuk mempresentasikan soal matematika. Tidak ada perbedaannya. Hans bahkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bahasa asing. Pertanyaan-pertanyaan yang dibisikkan kepadanya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanya sama sekali, tapi hanya sekedar dipikirkan. Hans tetap dapat memberikan jawaban yang benar. Untuk sesaat dalam sejarah, Hans yang pintar membuat komunitas ilmiah Jerman bingung untuk menjelaskan fenomena tersebut. Banyak yang percaya bahwa mereka telah menemukan seekor kuda yang setidaknya sama cerdasnya dengan manusia dan bahkan mungkin lebih pintar. Namun muncullah seorang psikolog yang skeptis bernama Dr. Oscar Fuchs yang menolak untuk mempercayai hal yang sudah jelas. Melalui serangkaian tes, Dr. Fuchs membuktikan bahwa walaupun Hans mampu memberikan jawaban yang benar, dia tidak menyelesaikan soalnya sendiri. Kuda itu luar biasa pandai mengamati orang. Hans memperhatikan orang-orang yang memberinya soal yang harus diselesaikan. Kemudian perlahan-lahan mengetukkan kakinya sampai dia menyadarinya sedikit perilaku yang memberitahunya bahwa sudah waktunya berhenti mengetuk. Hans memiliki kemampuan persepsi yang begitu tajam sehingga dia menyadari sedikit reaksi yang dilakukan manusia tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia sangat berbakat sehingga dia bisa mengenali perubahan sekecil apapun dalam ekspresi wajah atau bahasa tubuh setiap orang yang dia amati. Hans lebih baik dalam membaca perilaku orang daripada orang dalam membaca perilaku kuda. Saudaraku, ada yang bertanya-tanya, apakah malaikat tahu apa yang kita pikirkan? Membaca pikiran kita atau mereka hanya mengamati bahasa tubuh kita? Alkitab mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang dapat membaca pikiran kita. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
dalam kitab Mazmur 94 ayat 11. Mungkin malaikat yang bisa mengamati bahasa tubuh kita lebih baik dari manusia, tetapi hanya Tuhan yang dapat melihat secara mendalam ke dalam pikiran batin kita. Itu sebabnya bahkan ketika kita berdoa diam-diam, Tuhan dapat mendengar kita. Doa kita hari ini, Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas renungan pagi yang begitu baik, yang menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang bisa membaca pikiran kita. Bukan hanya bisa saja, tetapi Engkau adalah Allah yang sangat mengetahui sampai kedalaman hati kami. Tolong kami Bapa, umat yang berdosa ini, untuk selalu mengangankan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami berubah, hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.